Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang alhamdulillah Allah beri kita kesempatan untuk bisa bersama-sama walaupun hanya di ruangan Zoom ini ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Lama ya. Baik Bu, alhamdulillah. Ya, mohon maaf sekali nih kesibukannya padat banget sekarang. Apalagi sekarang udah ada klinik ya. Kita sudah punya klinik sendiri dan pasien-pasien saya juga penuh itu dari luar kota juga. Ini sedang ada yang menunggu juga yang dari ini dari Pemalang, kemarin dari Lombok. Jadi ya mudah-mudahan bisa ini kemarin sudah sempat bilang ke Mas Udin, mudah-mudahan kapan bisa diagendakan biar bisa ketemu bareng-bareng, saya tak kesana ke kantor gitu loh, ngobrol-ngobrol. Nanti diagendakan aja ya biar pas semuanya pas lagi hadir gitu, biar enak ngobrolnya. Kalau ini ya alhamdulillah, walaupun sementara ini di ruang Zoom dulu ya, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan untuk kita semuanya. Semoga kebaikan dan kemanfaatan senantiasa hadir pada saat kita bersama-sama di dalam lingkup kebaikan ya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, para tabiin dan siapapun yang tetap istiqomah di jalan Allah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang, mungkin teman-teman ingat ya bahwa karunia Allah berupa trilogi kecerdasan yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, berupa kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Saya pernah menyampaikan dulu bahwa dari ketiga kecerdasan yang Allah karuniakan kepada kita semuanya itu, yang mempunyai peran atau kontribusi terbesar kepada kita itu adalah kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan spiritual 50%, kecerdasan emosional 30%, dan kecerdasan intelektual 20%. Dan ketika kita matangkan dulu dan kita cerdaskan dulu di level kecerdasan spiritualnya dulu, maka itu dengan sendirinya akan mengangkat kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Maka mari kita sama-sama untuk memfokuskan diri dulu untuk mencerdaskan spiritual kita, karena itu akan menjadi tolak ukur semakin naik, semakin matang dan cerdasnya emosional dan intelektual kita. Nah, bagaimana sih, apa sih cirinya ketika seseorang itu sudah matang spiritualnya ya, atau sudah cerdas spiritualnya? Nah, ini kita harus tahu agar kita bisa mengukur diri kita, apakah kita tuh sudah punya kematangan spiritual atau enggak. Akhirnya ketika kita paham kalau misalnya enggak atau belum, maka ya itu akan ya menjadi jalan untuk introspeksi kita ya. Jadi kematangan spiritual itu dicirikan dengan apa ya? Bahwa dia tidak lagi sibuk ya mengubah orang lain, tapi lebih fokus kepada mengubah dirinya sendiri. Maka orang seperti itu dikatakan matang spiritualnya ya. Jadi untuk yang orang-orang yang mempunyai kematangan spiritual, perhatian utama dan pertamanya itu adalah kepada dirinya sendiri ya. Jadi dia selalu mengukur dirinya sendiri. Oh, saya kayaknya masih kurang dalam komunikasi. Oh, saya kayaknya masih lemah dalam manajemen. Oh, saya kayaknya harus masih belajar untuk bijak. Gimana biar bicara di depan orang lain rileks, atau biar
bisa lebih tenang, lebih tegang, tidak tegang, misalnya kayak gitu. Itu fokusnya tuh kepada dirinya sendiri dulu, ya, mengukur dirinya sendiri, mengukur kapasitas diri agar dia tahu apa sih yang harus dinaikkan, gitu ya. Ya, jadi orang yang seperti itu memang sadar gitu loh, sadar dan matang spiritualnya, sehingga dari hari ke hari itu ya agenda utama yang dia lakukan adalah melakukan perbaikan diri. Ya kan memang ada ya orang yang memang sebaliknya gitu loh, sibuk selalu untuk nembak keluar, ngelihat orang lain ya, selalu nyalahkan orang lain. Nah jadi orang itu kayaknya belum dewasa deh, orang itu kayaknya ilmunya kurang, kok dia lebih lebih orientasinya masih ke dunia aja sih, dia orangnya ambisius sih. Nah itu kalau orang yang lebih cenderung fokusnya untuk selalu orang lain, itu tandanya dia belum matang secara spiritual dan belum dewasa gitu ya. Jadi memang orang yang matang spiritual fokusnya kepada dirinya sendiri dulu, maksudnya bukan fokus kepada dirinya sendiri saja, tapi fokus kepada dirinya sendiri dulu. Nah pertanyaan, apakah memang nggak boleh ya untuk menasihati orang lain? Ya boleh aja ya, bahkan dianjurkan di dalam agama ya, dianjurkan dalam Islam untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Itu termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, tetapi sebelum menasehati orang lain, orang yang spiritualnya matang, dia akan lebih menasehati diri sendiri dulu. Kalau dia mendapatkan ilmu misalnya gitu ya, itu langsung diterapkan kepada diri sendiri dulu, baru kepada orang lain. Nah, contohnya kayak saya misalnya, kalau saya itu kan memang tugas dan profesinya ya sebagai konselor, sebagai terapis, yang setiap harinya orang meminta advice gitu ya untuk melakukan transformasi diri dalam hidupnya agar kualitas hidupnya menjadi semakin meningkat gitu. Nah, karena memang tugasnya di situ, sering ditanya bagaimana Bunda begini, bagaimana menghilangkan rasa pesimis, bagaimana agar lebih melejit di dalam di dalam karir misalnya, bagaimana terus etos kerja saya dan sebagainya. Nah, karena itu ditanya. Nah, sebenarnya pertanyaan dan orang lain yang meminta panduan dari kita itu sebagai jalan. Apakah kita sudah melakukan itu atau belum gitu? Karena banyak sekali orang ya bisa mengubah orang lain, tapi dia tidak bisa mengubah dirinya sendiri gitu. Bahkan saya kalau mendapatkan ilmu yang harus diterapkan sama orang lain, saya nggak mantep gitu kalau nggak terapkan pada diri sendiri dulu gitu. Jadi lebih enak kalau kita itu ya ketika mendapatkan ilmu, misalnya ilmu tentang hipnoterapi ya misalnya kayak gitu. Contohnya untuk mengaktifasi bawah sadar kita, karena memang kehidupan kita kan 90% dikontrol oleh bawah sadar kita. Maka kita harus ngecek bagaimana kondisi bawah sadar kita, ya, apakah kita sudah mampu mengelola pikiran kita sehingga pikiran kita itu menjadi modalitas untuk kita memudahkan mencapai kesuksesan, misalnya kayak gitu ya. Nah, sebelum saya sampaikan ke orang lain, saya sampaikan pada diri saya, terapkan pada diri sendiri dulu. Yang saya pernah cerita waktu itu misalnya ya, karena memang kecerdasan imajinasi seseorang itu setiap manusia itu jauh lebih tinggi daripada kecerdasan realitanya di dalam keadaan dia dalam kehidupan realita. Jadi ketika dia mengimajinasikan sesuatu, itu akan menjadi kontrol buat dirinya. Nah, itu tidak akan dipercaya sama orang lain atau tidak akan mudah untuk diterima sama orang lain kalau kitanya sendiri tidak menerapkan. Contohnya jalan-jalan ke Bromo misalnya, pasti dingin kan, orang lain kan semua pakai jaket misalnya, saya nggak pakai jaket, kok nggak pakai jaket gitu
Ya, inilah model atau contoh bahwa kita itu bisa mengelola pikiran kita, bisa mengelola dunia imajinasi kita. Imajinasikan dalam di dalam pikiran kita bahwa di Bromo ini memang realitanya dingin gitu karena suhunya memang sangat rendah gitu. Tapi ketika diolah pikirannya, ya, mengimajinasikan di tempat dingin itu adalah sebuah tempat yang hangat, maka itu yang menjadi kontrol dirinya, itu menjadi setirnya, bahkan dia akhirnya tidak perlu untuk memakai jaket gitu, karena yang dia rasakan kehangatan bukan dingin gitu. Contohnya seperti itu dalam pengelolaan pikiran saja, belum dalam kalau kita merasa kekurangan dalam bidang apa misalnya gitu ya. Kalau kita ketemu dulu kekurangan kita bisa fokus dulu pada diri sendiri. Insya Allah kalau sudah selesai dengan diri sendiri akan mudah untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain, ya. Karena hanya pribadi yang selesai yang mempunyai potensi untuk bisa menyelesaikan masalah orang lain. Jadi ketika orang lain untuk meminta advice dari kita atau meminta saran dan sebagainya, itu menjadi sebuah jalan untuk refleksi diri, ya. Apakah kita sudah melakukan itu sebelum kita memberi petunjuk kepada orang lain? Apakah kita sudah meluruskan hidup kita, memperbaharui niat kita, ya, mencek kembali apakah kita sudah hidup sesuai dengan apa tujuan Allah menciptakan kita? Itu semua harus cek dulu, maka energinya akan melekat ke dalam diri kita. Maka ketika orang lain membutuhkan advice, kadang-kadang tidak perlu disampaikan secara verbal sekalipun. Kalau kitanya sudah terinternalisasi energinya ke dalam diri kita, maka setiap energi itu sesuai dengan hukum kekalahan energi di pelajaran fisika, ya, bahwa setiap energi itu mempunyai vibrasi, dan setiap vibrasi itu menggetarkan dan memancarkan. Nah, makanya saya pernah cerita dulu bahwa kita kenapa kok agama itu menuntun kita untuk sering dekat-dekat dengan orang yang soleh, ya. Walaupun orang soleh itu tidak bicara apa-apa, tidak memberi nasihat apa-apa, tapi kita dekat-dekat itu karena vibrasi kedekatan beliau dengan Allah itu sudah memancarkan ketenangan sendiri buat kita sebenarnya. Ya, itulah yang membuktikan bahwa energi seseorang itu punya getaran, ya, menggetarkan dan dipancarkan lewat gelombang. Ya, gelombang itu kan tentaranya Allah gitu, ya. Nah, jadi penting untuk kita mencek kondisi energi kita. Apakah pagi hari ini kita ada dalam energi yang rendah, di mana kita merasa misalnya berangkat males, mau ngejakan apa-apa males, ke badan cepet capek dan sebagainya. Itu sebagai pertanda bahwa energi kita sedang ada di low, ya, low energy. Nah, kalau ada di high energy, kita akan selalu bersemangat, tidak pernah kekurangan energi, tidak pernah kehabisan energi, ya, selalu optimis dalam menjalani hari-hari, memasrahkan kepada Allah. Kita nggak bicara apa-apa di perjalanan kita dari rumah ke tempat kerja, kemudian kebersamaan kita dengan teman-teman di tempat kerja, kantor dan sebagainya, itu sebenarnya vibrasinya sudah memancarkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan ketika kondisi energi kita tinggi, itu akan menetralisir orang-orang yang sedang dalam kondisi rendah, ya, energinya. Makanya kita penting untuk ada di dalam sebuah lingkungan di mana kumpulan energi itu sebuah perputaran energi yang sangat dahsyat, di mana ketika ada permasalahan-permasalahan apapun di dalam perusahaan, satu sama lain saling memancarkan energi yang positif, saling menguatkan, akhirnya segala sesuatunya menjadi terasa menjadi sebuah kemudahan yang Allah karuniakan kepada kita. Mungkin seperti itu teman-teman untuk hari ini, ya. Semoga ini menjadi cas untuk diri saya terutama untuk selalu ada di dalam energi yang high, ya, energi power,
Dan energy power dan force itu karena kadang tidak disadari kalau kita tidak diperhatikan sama kita gitu ya. Aku tuh dalam power apa dalam force itu kadang-kadang kalau nggak diperhatikan kita nggak tahu gitu loh. Tapi ketika pagi hari rasakan tubuh kita, rasakan pikiran kita. Kalau fresh ya, kalau kita fresh, insya Allah kita dalam energy power. Kalau kita merasanya, aduh sakit semua gitu ya, males semua dan sebagainya, kecuali kalau lagi sakit ya, kalau lagi badannya sakit, memang misalnya kena flu atau apa, sekarang lagi musim ya, lagi musim kan sekarang, ya hati-hati teman-teman, jaga kesehatan, jaga imunitas, ya karena kalau walaupun di sekeliling kita penuh dengan virus, tapi kalau imunitas kita kuat, insya Allah kita nggak akan kena. Ya, imunitas itu banyak, salah satunya lebih banyak senyum dan senang hati. Karena senang hati selama 5 menit saja itu sudah membentuk imunitas selama 12 jam. Jadi kalau kita nggak pengen sering sakit ya, kita harus banyak senyum. Ya, senyum yang bisa memancarkan energi ke energi semangat buat teman-teman yang melihatnya, yang merasakannya diri sendiri, karena itu langsung syaraf-syaraf di dalam hormon dan syaraf di dalam tubuh kita langsung bekerja sesuai dengan kualitas senyum kita seperti apa. Kualitas senyum kita adalah senyum yang tulus, senyum yang manis, senyum yang membuat hati menjadi senang, itu langsung saat ini juga kita merasakan senang hati, saat itu juga kita merasakan saat itu juga hormon-hormon membentuk imunitas selama 12 jam, walaupun senyum cuma 5 menit saja. Apalagi kalau senyum sepanjang hari, wah imunitas kita tambah kuat. Ya mungkin seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa bertemu nanti saya ke sana. Mungkin seperti itu hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.